Halo sahabat petani, perkenalkan nama saya Heri Salasa. Saya bekerja di PT Kubota Indonesia di bagian servis mekanik. Pertama-tama kita akan mengenalkan untuk mesin RD85 atau mesinnya di depan kita adalah mesin RD85 DI2S. Mesin ini sudah dilengkapi dengan dynamic balancer. Jadi mesin ini sudah tidak getar. Untuk RD85 ada dua tipe, yaitu yang pertama adalah tipe RD85DI1S dan RD85DI2S. Untuk RD85DI1S itu yang belum menggunakan balancer, orang menyebut bandul. Itu fungsinya adalah untuk peredam getar. Jadi kalau untuk yang RD85DI2S ini yang berwarna merah, itu sudah dilengkapi dengan dynamic balancer sehingga getaran sangat sedikit. Yang pertama-tama kita akan sharingkan cara standar untuk menghidupkan mesin Kubota. Kebanyakan dari para petani itu seringnya menghidupkan mesin asal hidup. Apa yang harus dicek itu biasanya jarang. Oke, pertama-tama standarnya kita ada semboyan atau slogan ASOI. ASOI apa? ASOI adalah cek air, solar, oli yang difilter, dan I-nya adalah instruksi. Kalau beli mesin baru atau dapat bantuan ya Bapak sahabat petani, itu ada di sini ada barcode, ada kertas, itu manual book. Berhubung itu adalah instruksi penggunaan perawatan mesin diesel Kubota. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, airnya kita cek sebelum menghidrat mesin. Cek air jangan hanya melihat, tapi dimasukkan jari telunjuk kita. Oh, air ada. Air ini harus posisinya penuh. Sudah ada air, cek pada tutup radiator. Apakah mengalami kerusakan pada karet-karetnya, atau sudah mengalami pelengkernya ini lemah? Cek. Kalau masih bagus, oke. Perhatikan di sisi bibir radiator, ini harus rata. Kebanyakan dari sahabat petani ini ya, kalau membuka atau mau melepas tutup radiator belum sampai mentok, itu sudah ditarik sehingga di sini akan naik. Saat ini ditutup rapat akan ada udara yang keluar sehingga suhu belum tercapai maksimal, air keluar. Oke, yang pertama kali adalah air radiator sudah ada, kita tutup namanya ini adalah cap radiator atau tutup radiator sampai mentok, full mentok. Kemudian S-nya apa? S-nya adalah solar. Solar diusahakan selalu ada. Jadi setelah saat kerja sore hari diusahakan solar itu penuh. Kenapa? Untuk menghindari faktor air masuk. Air masuk dari mana? Itu dari embun. Misalkan setelah kerja kok solarnya tinggal 1/4, didiamkan di luar. Nah, suhu dingin itu akan menempel pada mesin dan akan menyebabkan embun. Embun itu akan masuk ke dalam solar, sehingga solar akan bercampur dengan air. Saran dari kami adalah solar kalau bisa diusahakan penuh setelah mesin bekerja. Pengecekannya bisa dibuka dari tutup, harus ada filternya, karet. Cek solar, oh masih penuh. Cek tutupnya, masih ada rubber atau karetnya, masih bagus. Tutup sampai mentok. Yang kedua, cara pengecekannya bisa melalui selang penduga. Ini sahabat petani, dari sini. Ya, tanpa membuka bisa dilihat dari sini. Oke, itu untuk solar. Diusahakan menggunakan solar yang bagus, bolian dari SPBU. Oke. Terus untuk I-nya, O-nya, oli. Oli mesin Kubota ini menggunakan oli SAE 3040 khusus diesel. Untuk mesin baru, penggantiannya untuk mesin ini adalah 50 jam kerja mesin pertama kali. Selanjutnya kalau sudah berjalan itu per 100 jam kerja. Oke, pengecekannya seperti ini. Kita buka dipsticknya.
Nah, di sini ada level low dan level atas, bawah dan atas. Oli mesin harus berada di level yang atas. Oke, tutup. Cara pengecekan kita masukkan, buka lagi. Oh, oli ada, standar. Kemudian ini kita tutup, kencangkan, baru ke oli pada filter udara. Ini sangat penting, jangan sampai kering pada oli filter udara ini. Kita buka. Oh, olinya ada. Oli tersebut fungsinya untuk menangkap kotoran atau debu yang kehisap. Kalau tidak ada olinya, kotoran langsung masuk ke dalam ruang bakar, menyebabkan ring piston cepat aus. Oke, isinya oli tersebut adalah 0,1 liter. Oke, kita tutup. Semua tadi sudah bagus. Selanjutnya, langkah untuk menghidupkan mesin selanjutnya adalah pertama, posisi kran filter solar harus terbuka, posisi ke bawah. Kemudian tarik tuas gas, ambil starting handle, tangan kiri jangan memegang pada shaft decom atau cok, puter. Oke, kalau ini berhenti di bawah bisa dilanjut, tapi semisal kok ini nanti kok saat diputar berhentinya di atas, bisa dipindah dari bawah dulu untuk safety. Jadi sudah, baru kita bocorkan kompresi dengan menekan shaft decom. Putar. Saat solar sudah naik, kita putar kencang, lepas. Setelah mesin hidup, cek pertama kali pada signal oil. Dia harus berubah menjadi biru, karena kalau dia berwarna merah berarti oli belum sirkulasi, tapi kalau sudah biru berarti mesin siap jalan dan oli sudah bersirkulasi. Nah, sahabat Kubota, sekarang untuk mesin siap bekerja. Kita matikan. Oke, sahabat Kubota, kita akan melakukan cara perawatan mesin Kubota. Yang pertama kali, supaya mesin Kubota ini awet adalah yang pertama kita rawat di air radiatornya dulu. Oke, untuk air radiator itu adalah disarankan menggunakan air yang sudah dimasak atau menggunakan air galon. Boleh, air isi ulang boleh. Yang lebih bagus lagi adalah menggunakan air coolant. Yang penting, jangan menggunakan air yang ambil di sawah, sungai, walaupun jernih, itu kita tidak tahu mengandung zat kapur, zat besi, kita nggak tahu. Nanti bisa membuat buntu pada radiator. Kalau dari air yang sudah dimasak, airnya sudah netral, penggantiannya adalah 1 minggu sekali untuk air yang sudah dimasak. Tapi kalau menggunakan air coolant, penggantiannya adalah 1 musim sekali. Kalau kurang, ditambah saja. Oke, kemudian untuk pada bahan bakar solar, diusahakan menggunakan solar yang kualitas bagus. Bisa menggunakan biosolar, bisa menggunakan Dexlet, itu bisa untuk mesin Kubota ini. Yang penting kondisi pada tangki diusahakan saat berhenti posisinya atau istirahat harus penuh untuk menghindari air hujan atau air embun itu masuk ke dalam tangki bercampur dengan solar. Diusahakan kurang lebih sekitar 1000 jam sekali, atau kalau sudah terlihat kotor bisa langsung dilakukan pengurasan pada tangki solar tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana cara perawatan pada oli.
Oli diusahakan saat mesin baru, penggantiannya adalah 50 jam kerja pertama ganti oli, kemudian setelah 100 jam kerja rutin. Tetapi kami selalu menyarankan menggunakan oli produk Kubota yang ketahanannya adalah 200 jam kerja. Jadi tetap 50 jam kerja pertama, selanjutnya per 200 jam kerja. Untuk oli, pengisiannya dari sini dibuka, kemudian untuk pembuangannya dari sini menggunakan kunci ring atau pas 17. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara perawatan pada filter udara ini. Filter udara ini sangat penting karena ini menghisap. Filter ini harus selalu dibersihkan apabila kotor. Cara pembersihannya, buka baut kupu-kupu menggunakan tangan saja. Buka covernya. Tarik. Ambil kunci 10, kendorkan, tarik pen air cleaner keluar. Diusahakan jangan sampai ini terbuka, harus selalu ditutup untuk antisipasi apabila ini kemasukan benda asing dari luar, mesin bisa rusak. Ambil penutup, bisa menggunakan alat penutup apa aja, tutup pada plank air cleaner. Untuk cara pembersihan pada filter udara ini, tidak perlu kompresor, jadi hanya disiapkan solar secukupnya, kemudian kuas. Cara pembersihannya, untuk elemen ini bisa dilepas satu persatu. Untuk karetnya, dilepas, disingkirkan, jangan dimasukkan ke dalam solar. Kemudian tarik covernya, masukkan ke dalam solar. Dalam elemennya ada kawat. Nah, ini dilepas, ada o-ring, singkirkan. Kemudian bersihkan menggunakan kuas dan solar. Jangan menggunakan bensin. Kalau menggunakan bensin, ini nanti tidak tahan, cepat hancur. Kuas. Ini dibersihkan, diremas sampai tuntas dan bersih. Setelah itu semua dibersihkan menggunakan solar sampai ke covernya juga. Kalau sudah semua, didiamkan dulu, baru ambil kain untuk ngelap. Dilap sampai bersih. Kita akan rakit kembali. Yang pertama untuk kawatnya kita pasang dulu. Bolak-balik sama. Baru bulnya. Bolak-balik sama. Baru ini. Cover atasnya untuk yang sisi rata ini adalah di sisi luar. Rata semua. Baru karetnya. Yang ini tipis di bawah, yang lebar di atas. Ini ada alurnya, dimasukkan ke dalam sini. Speed. Sudah rata semua. O-ring yang dipasang di sisi bawah, baru cover bawah pasang. Sebelum pasang, pada pen air cleaner ini harus diisi oli sejumlah 0,1 liter atau pada batas level oil pada sini terlihat. Ada ya itu level oilnya. Kalau sudah,
pasangkan kembali ke dalam mesin. Kencangkan, pasang elemennya, pasang penutup atau cover air cleaner AC, pasang baut kupu-kupu. Saat pengencangan baut kupu-kupu hanya cukupnya dengan kekencangan tangan saja, karena kalau terlalu kencang atau menggunakan alat bantu tang, yang tidak kuat adalah di sisi sini, bisa patah. Jadi tutup, pasang secukupnya saja. Selanjutnya kita akan melakukan perawatan pada filter solar. Jadi filter solar ini adalah berfungsi untuk pengaman. Apabila ada solar kotor, dia akan kesaring dalam filter tersebut. Sehingga untuk plunyer di dalam FIP ini, fuel injection pump, dan pada nozzle bisa awet. Tapi apabila ini tidak dirawat, kurang lebih 1 tahun bisa 2 tahun, FIP atau plunyer dan nozzle bisa aus. Selama ini dirawat dengan bagus, apabila filter rusak, diganti. Estimasi 5 tahun plunyer dan nozzle baru melakukan penggantian. Untuk cara pelepasannya, pertama-tama adalah tutup keran pada filter solar. Kemudian siapkan kunci 12 T dan palu, obeng min. Setelah itu pukul dan kendorkan. Setelah kendor, ambil kunci T12 tadi, kendorkan pada baut yang mengikat pada elemen fuel filter. Tarik. Buka. Untuk pengecekan pada elemen fuel filter tersebut atau filter solar masih bagus atau tidak, kita lihat secara visual. Kalau mengalami kerusakan atau sobek, harus segera diganti. Kalau masih terlihat bagus, kita coba bersihkan, kuas dulu. Sudah bersih, cara pengecekannya adalah dengan cara pada lubang filter ini kita tiup. Kalau ditiup ringan dan membusa dari atas sampai bawah, itu kondisi filter masih bagus dan bisa dipakai. Tapi kalau ditiup kok terasa berat, setelah dibersihkan masih berat, ganti, karena akan aliran bahan bakar tidak lancar. Oke, kita bersihkan, karena filter ini masih bagus. Untuk gelasannya juga dibersihkan. Setelah dibersihkan, kita lap sampai kering. Kemudian cara pemasangannya ini adalah kita masukkan dulu gelasannya, baru pasang o-ringnya. Jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik seperti ini, yang terjadi apa? Itu adalah bocor. Walaupun nanti dikencangkan sampai kencang, masih terjadi bocor, sehingga menyebabkan solar boros. Pemasangannya seperti ini.
baru ini masukkan ini elemen fuel filter yang ada lubang, masukkan, baru gelasnya dipasang. Setelah kencang kita buka, cek dulu bocor atau tidak. Oh, sudah tidak bocor. Kita kencangkan bautnya. Dalam pengencangan baut ini, kalau menggunakan kunci torsi hanya 2 kilo saja. Tapi kalau menggunakan tangan jangan terlalu kencang karena ini adalah aluminium. Kalau terlalu kencang bisa rusak. Oke. Kemudian kita tambahi kencangkan menggunakan obeng dan palu supaya tidak lepas. Pastikan cek tidak bergerak atau tidak bisa berputar. Berarti untuk pembersihan filter solar sudah oke. Sahabat Kubota, selanjutnya kita akan melakukan setting atau cara pengecekan pada V-bel mesin diesel Kubota. Jangan sampai V-bel ini kendor. Kalau kendor, nanti pendinginan pada air pada radiator tidak maksimal. Kita cek, seperti ini sudah terhitung kendor. Cara pengencangannya adalah siapkan obeng dan kunci shock atau ring pas 14 dengan cara obeng dikaitkan di sini. Kita tekan, baru kita kencangkan. Kemudian cek ulang, estimasi sekitar 1 cm defleksinya. Selanjutnya, apabila mesin Kubota tersebut, misalkan setelah dibuat bajak, lama istirahat, usahakan diposisikan mesin tersebut pada top kompresi. Gunanya untuk apa? Supaya kedua klep itu menutup, semua spring yang ada di dalam mesin itu free atau bebas. Jadi di saat nanti akan dihidupkan, mesin tidak diengkol akan langsung hidup. Caranya adalah ambil starting handle. Selama starting handle masih asli dan pada gear case ini belum pernah dibongkar atau sudah dibongkar dan penempatannya sudah sesuai standar, tangan kiri jangan pegang dekom dulu, putar. Kalau ini sudah berhenti di bawah, tarik tuas dekom. Kemudian tarik starting handle ini, berhenti pada pompa oli yang ada baut 3 ini. Berhenti di sini, kita lepas. Kemudian cek di sisi flywheel. Flywheel kita putar maju nggak bisa, putar ke belakang nggak bisa. Ini adalah posisi mengunci atau posisi top kompresi, penguncian secara aman. Jadi nanti di saat istirahat 3 bulan, walaupun tidak dipanasi, nanti selama dicek ada asoy tadi, dihidupkan mesin langsung akan nyala. Cara kedua untuk menentukan top kompresi adalah kita putar maju ke arah lampu atau berlawanan dengan arah jarum jam. Flywheel kita putar. Ini sudah ngompres, nggak bisa berputar. Di sini ada tanda ini seperti pentolan hitam ini. Ya, seperti cacat. Kemudian kita bocorkan kompresi. Cari huruf T pada flywheel. Nih. T berhenti pada yang seperti pentol hitam tadi. Cok dilepas atau dekom dilepas, putar maju, dia nggak bisa, mundur juga nggak bisa. Itu posisi top kompresi. Di saat mesin penyimpanan lama, kondisi mesin aman. Sahabat Kubota, untuk mesin Kubota ini perlu diingat, jadi di saat nanti menerima bantuan atau sahabat Kubota itu membeli mesin Kubota, setelah dilakukan
perawatan tadi atau cek asoy tadi sebelum menghidupkan mesin. Setelah mesin hidup, mesin tersebut tidak perlu dirayan karena mesin Kubota sudah dirayan semua di PT Kubota Indonesia ini. Dan semoga sahabat Kubota bisa melakukan perawatan mesin Kubota demi keawetan mesin sahabat Kubota. Secanggih apapun mesin yang Bapak miliki, kalau tidak dirawat pasti akan cepat rusak. Oke, demikian sahabat Kubota penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga sukses.